Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Perkenalkan, saya Yuliani dari Temanggung. Saya seorang mahasiswa. Sekitar 6 bulan yang lalu saya memimpin sebuah kelompok untuk mengikuti kompetisi nasional dan alhamdulillah lolos. Dalam kompetisi tersebut, pendanaan yang diamanatkan pemerintah kepada kelompok kami sangat ketat. Salah satu contohnya, dalam RAB tidak boleh dianggarkan konsumsi peserta pemberdayaan, sedangkan dana kami sangat terbatas. Lalu dosen pembimbing kami menyuruh kami untuk markup anggaran. Beberapa anggaran di markup dengan nota palsu agar konsumsi peserta menjadi ada. Posisi saya ketua kelompok tapi tidak berdaya di bawah pimpinan dosen. Mulai situ, segala anggaran menjadi kacau. Banyak kegiatan kacau, beberapa program pemberdayaan kepada masyarakat yang sudah direncanakan tidak terlaksana dan akhirnya tidak lolos final. Yang mau saya tanyakan, 1, apakah di situasi tersebut berarti saya sudah berbuat zalim? Dan apakah saya menanggung dosa anggota saya karena posisi saya sebagai ketua? Yang kedua, berkaitan dengan program yang tidak terlaksana, apakah hal tersebut termasuk janji? Jika iya, berarti kami harus tetap melunasi atau melaksanakan meski program kompetisi telah usai 6 bulan lalu atau bahkan lebih. Namun masalah baru, kalau misalkan harus dilaksanakan, masalah baru adalah semua anggota sudah berpencar dan sangat sulit ditemui. Banyak yang sedang KKR, terlebih ada satu anggota yang non-Islam yang berselisih dengan saya karena suatu masalah sehingga saya menjaga jarak untuk meredam perselisihan. Namun jika berpapasan saya tetap menyapa. Yang ketiga, bagaimana cara mohon ampun atas masalah ini Pak Ustadz agar dosa saya terkait masalah ini bersih. Jujur saja Pak Ustadz, masalah ini memberikan trauma mendalam untuk saya karena saya sudah gagal dalam menjadi pemimpin. Sehingga saya tidak mau lagi memimpin sebuah kelompok. Cukup memimpin diri sendiri saja masih susah. Ibu saya menyarankan mohon ampun saja lalu selesai. Sudah saya lakukan, namun saya masih sangat takut terbayang-bayangi setiap sholat setiap hari selama 6 bulan lebih. Terutama masalah keuangan tersebut. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Islam itu datang tanpa asing. Di saat dulu orang beramai-ramai dalam kemaksiatan, menipu, berbohong, tidak jujur, itu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan masyarakat jahiliyah. Tiba-tiba Islam datang meluruskan itu semua. Tidak boleh bohong, tidak boleh zina, tidak boleh mabuk, harus berkata jujur. Kedatangan Islam yang meluruskan kemaksiatan-kemaksiatan masa jahiliyah itu tampak asing di mata masyarakat. Dan nanti akan berakhir asing pula. Islam akan kembali asing. Seperti zaman sekarang ini. Di tengah-tengah masyarakat di mana-mana banyak kita temui pemalsuan nota, markup anggaran. Di saat orang beramai-ramai melakukan markup anggaran, pemalsuan nota, pemalsuan tanda tangan dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya, ini kok ada seorang muslimah yang terus terbayang-bayang dengan dosa 6 bulan yang lalu. Karena pernah sebagai pemimpin terlibat dalam markup anggaran, perbuatan kebohongan, tidak jujur. Ini tampak asing. Maka bersyukurlah saudari, sampai hari ini masih terus menangisi dosa-dosa. Takut terhadap dosa yang pernah dilakukan. Saking takutnya seolah-olah merasa dirinya akan kejatuhan gunung
jika mengingat dosa. Menangis hanya kepada Allah, teringat dengan dosa. Ini karena apa? Karena ngaji dan mengamalkan hasil kaji. Sehingga hatinya tersentuh, hatinya terbuka. Betul-betul takut kepada Allah. Padahal saat ini masyarakat tidak sedikit niku berarti napa? Berarti kathah. Sudah menjadi mungkin hobi masyarakat, umumnya di masyarakat mar'ab anggaran. Kalau mau mengadakan satu kegiatan biar mendapatkan dana lebih, di mar'ab anggarannya, dipalsu kegiatan-kegiatannya. Itu tampaknya sudah umum tidak di masyarakat kita. Umum mar'ab anggaran itu. Lawang korupsi saja sudah terlihat umum no. Sehingga yang korupsi masih guyang-guyu dada-dada seperti ini. Mesam-mesem karena banyak konconi. Palsu tanda tangan juga begitu. Namun ingat, di mana tempat kita hidup di dunia ini, kehidupan ini mutlak amanah dari Allah. Maka di mana tempat isyhadu bi anna muslimun, persaksikan bahwa kami ini orang Islam. Orang Islam dimanapun berada, di mana tempat. Meski umumnya masyarakat mar'ab anggaran, kita tetap tidak ikut-ikutan. Seorang muslim sejati harus bisa mewarnai, jangan sampai terwarnai. Jangan sampai katut. Kalau belum bisa mewarnai, bertahan, jaga diri, jangan sampai terwarnai. Jangan sampai ikut-ikutan mar'ab anggaran. Biar bagaimanapun, apapun alasannya, mar'ab dana, nota palsu, kwitansi kosong, bodong, tanda tangan palsu, itu satu kebohongan. Sedangkan Nabi kita berpesan, iyyakum wal kadziba. Jauhkan dirimu dari berbuat bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena satu kebohongan akan membawa kepada kedurhakaan. Kalau itu diteruskan, wa innal fujur yahdi ilan nar. Satu kedurhakaan akan menyeret seseorang menuju neraka kalau tidak tobat. Terus dalam kebohongan itu, terus mar'ab dana, diterus-teruskan, maka tunggu dia akan sampai ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Namun demikian, sudah mengetahui bahwa bohong itu akan berdampak pada kedurhakaan, kedurhakaan akan menyeret ke neraka, sudah tahu ancaman dari Nabi, namun tetap akan ada orang yang terus berbuat bohong, terus memalsu tanda tangan, terus mar'ab anggaran, terus kwitansi palsu, bodong dan lain sebagainya demi mendapatkan harta. Wa yataharral kadziba, dan terus menerus memilih kebohongan, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia nanti berjumpa Allah dicap sebagai seorang pembohong. Maka seorang pembohong tidak layak masuk surganya Allah. Tempat yang paling layak bagi seorang pembohong, dia bohong terus, tidak tobat semasa hidupnya, dia mati dalam kebohongan, maka dia berjumpa kepada Allah membawa sifat pembohong, maka seret masuk neraka. Maka jalan terbaik tobat. Yang perlu saya tanyakan, yang membuat mar'ab itu siapa? Karena tadi saudari sebagai ketua, apakah terlibat dalam pembuatan itu? Atau yang membuat dosennya? Tapi yang jelas, kita ada nasihat dalam agama kita, qulil haqqa walau kana murra. Katakan sejujurnya meski pahit akibatnya. Akibat terpahit mungkin mata kuliah itu saudari tidak lulus. Tidak apa-apa, tidak masalah tidak lulus dalam mata kuliah duniawi. Yang penting mata kuliah ukhrawi kita lulus. Mata kuliah duniawi nggak lulus tidak apa-apa, tidak masalah gitu.
Yang jelas mata kuliah ukhrawinya kita lulus. Dan ingat janji Allah, janji Rasul yang mengutamakan kepentingan akhirat, menomorsatukan Allah, Allah tidak akan biarkan begitu saja. Pasti Allah akan tolong, pasti Allah akan bimbing, pasti Allah akan bantu. Tidak mungkin saudari mengutamakan Allah, mata kuliahnya tidak lulus, itu mustahil, tidak mungkin. Karena Allah akan gerakkan hati dosen panjenengan memberikan nilai. Yang membolak-balikkan hati itu bukan dosen, sekalipun dosen toh. Sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hatinya. Oh fulanah, meski kemarin mundur tidak jadi ketua karena saya minta untuk markup anggaran tidak mau. Ketika memberi nilai, dah yakin saja diluluskan nanti. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah, bukan manusia. Maka jangan mencari kemuliaan di hadapan manusia. Jangan mencari nilai ben lulus mata kuliah dengan manut begitu saja apa kata dosen. Ingat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf. Ini ada apa? Ada apa tuh? Ya. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Dosen itu makhluk apa tidak? Makhluk. Selamanya dosen itu makhluk. Meskipun dosennya killer toh, itu tetap makhluk. Selamanya tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Apapun itu tidak dibenarkan alasannya. Yang namanya taat pada kemaksiatan itu tidak dibenarkan. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu ada dalam perkara yang ma'ruf saja. Kalau dosen tadi memerintah maksiat untuk markup anggaran, itu satu kemungkaran. Maka la sam'a wa la ta'ah, jangan dengar, jangan taat. Sedang Nabi juga berpesan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa man di sini umum, menunjuk pada personal namun umum. Bisa laki, bisa wanita, bisa tua, bisa muda, bisa remaja, bisa dokter, bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa mahasiswi. Siapapun kalau dia ngaku iman dan melihat kemungkaran di depan matanya, yang pertama yang harus dilakukan falyughayyirhu biyadihi. Cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Saudari sebagai ketua punya kewenangan itu untuk mencegah biar tidak terjadi markup anggaran. Kemudian karena saudari di bawah dosen tadi sehingga tidak punya kekuatan, tidak punya kewenangan, faman lam yastati' fa bilisanihi. Maka cara mencegahnya dengan lisan. Beri masukan pada dosen, karena bisa jadi dosennya tidak ngerti tentang agama. Dosennya tidak ngerti, tidak paham tentang Quran, tidak paham tentang sunnah. Beri masukan pada dosen tersebut bahwa hal semacam ini dosa. Lebih baik kita iuran untuk makan kita. Itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang menjadi aneh kalau dosennya muslim, ngaku Islam. Nah saya tanya, dosennya Islam atau bukan? Saya tanya pada saudari tadi, dosen panjenengan ini Islam atau bukan? Dosennya muslimah. Masa ada seorang muslim, seorang muslimah, orang yang ngaku Islam kok malah ngekon ngapusi? Berarti dia tidak paham dengan Islam. Padahal kalau kita ngaku Islam, perintah Allah udkhulu fis silmi kafah. Islam itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, kejujuran itu termasuk asilmu. Asilmu itu aturan Islam. Maka bagi orang Islam dimanapun berada, apapun kondisinya, wajib untuk jujur, haram untuk bohong. Karena kejujuran itu bagian dari asilmu. Sedang Allah perintahkan, kalau kamu ngaku iman, masuk ke dalam asilmu, ke dalam aturan Islam secara kafah.
agamanya disebut al-Islamu, aturannya disebut oleh Allah as-silmu, hasilnya surga disebut oleh Allah as-salamu. Jadi ada kaitannya al-Islamu, as-silmu, as-salamu. Nah, ini menjadi aneh, dosen muslimah malah ngekon mahasiswanya kon ngapusi. Nah, maka cegah, nasihati, beri masukan pada dosennya. Kalau tetap tidak bisa, dosennya tetap ngotot karena merasa dosen. Mahasiswa tahu apa, yang jadi dosen siapa. Kalau ditanya begitu, jawab saja. Semua orang juga tahu ibu, yang dados dosen panjenengan. Saya mahasiswa panjenengan. Namun kita ini orang Islam ibu, Islam tidak membedakan antara dosen dan mahasiswa. Yang mana kewajiban Islam yang membedakan itu inna akramakum indallahi atqakum. Siapa di antara kamu yang paling bertakwa? Bisa jadi ibu lebih bertakwa dari saya, bisa jadi menurut Allah saya lebih bertakwa daripada ibu. Di hadapan Allah kita tidak tahu, namun kita punya kewajiban yang sama untuk berkata jujur, untuk berbuat jujur, karena itu yang mewajibkan adalah Allah dan Rasul. Malah ngajari. Ya sudah, akhirnya merasa dosen. Ya sudah, kalau begitu kamu tidak lulus mata kuliah, ya sudah terima saja. Tidak masalah, yang penting mata kuliah akhirat lulus. Yang kita cari itu kemuliaan di hadapan Allah, bukan kemuliaan di hadapan manusia. Apa gunanya nilai bagus namun di akhirat tidak dapat nilai? Pilih pundi? Nilai bagus di dunia, prestasi di dunia namun tidak punya prestasi di akhirat. Pilih pundi? Punya prestasi di akhirat namun tidak punya prestasi di dunia. Pilih mana? Nah, kalau kita pilih prestasi dunia dan akhirat. Iya. Kalau kita berusaha untuk itu karena agama kita yang menyuruh harus prestasi dunia, prestasi akhirat. Maka dunia ini bagaimana gunakan untuk mengejar akhirat kita. Kalau tidak bisa dengan kekuatan mencegah mungkar tadi, kemungkaran dengan nasihat. Kalau tetap tidak bisa, fabiqol bih dengan hati. Caranya bagaimana? Mundur dari tim itu. Mundur, tidak jadi ketua, bahkan tidak ikut sebagai anggota juga, dah mundur. Resikonya apa? Paling hanya tidak lulus. Engkau ganti dosen nak ya lulus. Dan tidak mungkin tidak lulus karena kita mengutamakan Allah. Kita menjaga kejujuran sehingga tetap memilih kejujuran. Wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sehingga kita tetap berlaku jujur apapun yang terjadi, sepahit apapun akibatnya, dan tetap memilih kejujuran sampai nanti kita tinggalkan dunia yang fana ini menghadap kepada Allah dengan predikat orang yang jujur, maka langsung ditempatkan oleh Allah di surganya. Kalau tidak bisa menjaga kejujuran, tergabung dalam tim itu, tidak punya kewenangan menghentikan, ya sudah, tinggalkan tim itu, mundur. Nah ini sudah terlanjur. Qad fata ma fata, yang lalu biarlah berlalu. Ya. Mohon ampun betul kepada Allah. Berhenti dari ketidakjujuran mar'ab anggaran semacam ini. Ya. Sesali betul, menangis kepada Allah, mohon ampun terus menerus. Ya, mohon ampun kepada Allah di setiap sujud-sujud panjang kita. Mohon ampun, Nabi saja bertobat pada Allah, mohon ampun kepada Allah dalam sehari berapa kali? 100 kali. Nabi sebagai suri toladan kita, beliau itu jelas surganya. Kita hisab menegangkan, surga belum jelas. Beliau mohon ampun istighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Tentu setidaknya kita 100 kali, bahkan lebih dari Nabi. Karena amal kita masih berantakan, masih suka bohong, tidak suka kejujuran. Mohon ampun kepada Allah, berhentilah. Nanti kalau ada tim lagi, ya dengan sebagai utusan tugas dari kampus, sekalipun diiming-imingi nilai A+++++++, namun dengan catatan markup anggaran, jangan dilakukan. Jangan bergabung dengan tim itu. Tidak apa-apa dapat nilai C, min, tidak apa-apa.
tidak masalah. Yang penting mata kuliah akhirat, kemuliaan akhirat didapat. Mohon ampun, istighfar pada Allah jangan diikuti. Lah terkait janji yang tidak terlaksana, anggota tim sudah bubar, ya sudah, itu sudah selesai. Mohon ampun saja pada Allah, dan insya Allah karena janjinya itu tidak bisa terlaksana karena diawali dengan satu kemungkaran dulu, karena mar'ab anggaran tadi, sehingga janji-janji yang disampaikan tidak bisa terlaksana. Yang namanya janji satu kegiatan itu kan ada rundown kegiatannya, ada janji 1, 2, 3, 4. Itu kalau hanya terlaksana 3, 4 dan lain sebagainya, yang lain belum terlaksana, insya Allah yang belum terlaksana ini nanti kalau ada kesempatan lain dilaksanakan dengan baik, tidak harus dengan anggota tim yang sama, dengan catatan tetap jaga kejujuran. Insya Allah tidak dihitung hutang. Ya, mohon ampun, bersyukurlah hati terbuka, dibuka oleh Allah karena ngaji, tersentuh, takut terus ingat dosa yang pernah dilakukan. Di saat masyarakat pada umumnya justru berlomba-lomba mar'ab anggaran, menerima 20 juta, tanda tangannya hanya menerima 17 juta, yang 3 juta kemana tidak tahu. Kemudian butuhnya hanya 30 juta, kemudian dilarang-larang ke mar'ab jadi 50 juta, badi 20 juta. Itu semuanya menipu. Kita orang Islam dimanapun, apapun kondisinya, tetap isyhadu bi anna muslimun. Jangan sampai terwarnai. Kalau belum bisa mewarnai sebagai seorang muslim yang punya akhlak Quran, akhlak sunnah, maka tahan, bertahan, jaga diri, jangan sampai terwarnai. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Baik, ada lagi?